Jadi makanya harus kenali diri kita. Ya, unsur pokok dalam tubuh kita itu adalah tanah. Ya, kita semua sudah paham bahwa kita ini dari tanah. Itu unsur pokok. Dekat sekali saya. Lebih dekat daripada urat lehernya. Tetapi kenapa banyak yang tidak rasakan kedekatannya Allah? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu? Bisa bedakan mana syariat, mana syiar. Kalau syariat itu tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, itu syariat. Kalau syiar itu kapan saja ada momennya kita harus sebarkan, karena namanya siaran. Nah, itulah sehingga saya katakan tolong tambah baca buku. Jadi mega rekin dulu napa selama kada tiga rasa syariat, tiga rasa syiar. Jadi kedengarannya hampir sama, syiar dengan syariat, padahal sangat berbeda antara syariat dengan syiar. Jadi maulid ini hanya syiar. Yang di samping juga disampaikan tadi bahwa maulid ini adalah ajang silaturahim, mempererat persaudaraan kita. Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi momen ini peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita ingin mengenal siapa sosok beliau. Karena Rasulullah sudah menyatakan, siapa yang cinta kepada saya, maka saya akan bersama-sama di dalam surga. Coba dari segi bahasa dulu. Man ahabbani, siapa yang cinta kepada saya, kana ma'iya fil jannah. Di situ lafaz kana, ya di dalam ilmu nahwu itu kana itu belum madi. Ya, belum madi artinya pekerjaan sudah lampau. Nah, ini belum terjadi. Belum terjadi. Kenapa Rasulullah memakai lafaz kana? Kalau dari segi bahasa sebenarnya di situ man ahabbani saya kunu fil jannah. Jadi belum ada sebenarnya di situ. Tapi Rasulullah langsung memakai kana fil jannah. Artinya apa? Rasulullah memastikan bahwa siapa yang cinta kepada saya pasti bersama-sama nanti di surga. Itulah makna daripada kana. Jadi pastikan ngerikan Nabi kita, maka dari ini kita mampu dia pasti si bawa ke tumatur di surga. Nah, bagaimana caranya kita cinta kepada Nabi kalau kita tidak kenal siapa sebenarnya Rasulullah? Ika sedongan Nabi kita. Maka dia itu pandeta sopoe. Man arafa nafsahu faqad arafa Adam. Wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad, wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh, wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Siapa yang mengenal dirinya, maka pasti dia kenal Adam. Wa man arafa Adam faqad arafa Muhammad. Siapa yang mengenal Nabi Adam, maka sungguh dia kenal Nabi Muhammad. Wa man arafa Muhammad faqad arafa Ruh. Siapa yang mengenal Nabi Muhammad, maka dia sungguh kenal ruhnya. Wa man arafa Ruh faqad arafa Allah. Siapa yang kenal ruhnya, maka sungguh dia kenal Allah. Awwaluddin ma'rifatullah. Yang paling pertama kita harus kenal di dalam agama kita adalah Allah. Bagaimana kita mengenal Allah kalau kita tidak mau belajar? Allah berkata, nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat daripada urat lehermu. Macam ada kata, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dari ko engke atakku Muhammad makutana iya nakutana. Pedangi macam pun iya macam dekat. Dekat sekali saya. Lebih dekat daripada urat lehernya. Tetapi kenapa banyak yang tidak rasakan kedekatannya Allah? Apa yang menyebabkan Bapak Ibu? Penyebabnya adalah dosa dan kotoran. Ia tuh lawaki. Dari kumega dosa, macare paki, kita tidak rasakan Allah. Padahal Allah lebih dekat daripada orang leher kita.
Bagaimana rasanya? Sangat nikmat Bapak Ibu bagi orang yang melakukan pembersihan dosa dan kotoran. Jadi melalui momen ini mari kita berusaha mengenal, pertama, siapa diri kita sesungguhnya. Ini namanya aliran-aliran sesat makopun nasabah itu singlina. Ya seperti yang dikatakan tadi Pak Kande, baiklah dia tahu pusat makopun. 4 poler sewa-sewai, 5 poler pos-sewai. Apa dia punya? 4 poler sewa-sewai. Artinya 4 dari sesuatu. Itulah tubuh kita. Unsur pokok di dalam tubuh kita adalah tanah. Itu unsur pokok. Apa artinya tanah? Aga maknana tanah di watak kalewe. Maknana tanah aleta polegega. Jadi man arafa nafsahu, siapa yang mengenal dirinya? Nasabah makoko mega tahu pusat. Jadi makanya harus kenali diri kita. Ya, unsur pokok dalam tubuh kita itu adalah tanah. Ya, kita semua sudah paham bahwa kita ini dari tanah. Itu unsur pokok. Nah, aga maknana tanah. Tanah aleta polegega ki. Jawabannya ya dari itu poleki ribuan Allah Ta'ala. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Si tongan-tongan na poleki tu ribuangi. Dan dia belok rewet ribuangi. Baik dari segi jasad maupun dari segi roh, semuanya kita dari Allah. Ya. Nah, tempo tangka kirupuangnya kiga kinataruh pun Allah Ta'ala dari surga. Jadi kampung halaman kita yang sesungguhnya adalah surga. Roh kita, jasad kita, hakikatnya dari surga. Jadi kampung halaman kita dari surga. Dan kita akan kembali ke surga. Namun dalam perjalanan manusia banyak yang transit di kampungnya iblis alias neraka. Itulah sebabnya sehingga arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Ia nuruna samari na diutus Nabi Muhammad SAW berengi petunjuk, berengi bimbingan agama yang benar untuk itu nangit rewet di kampung teman-teman tak surga. Itulah sebabnya sehingga Nabi diutus di muka bumi ini nasabah mega tahu salah alamat mundur lima. Ya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Kemudian unsur tambahan yang kedua adalah api. Jadi unsur api di dalam tubuh kita itu adalah darah dan hati. Darah dan hati. Apa hubungannya darah dengan hati dengan api dengan api? Api unsur panas. Jadi api itu panas. Darah kita dengan hati kita itu dari api. Pembuktian dari kontak atau kontak listrik pasti darahnya campur. Kalau ada orang marah pasti darahnya naik, pasti panas hatinya. Nah, ini Pak Pijampu bahkan ada unsur api di dalam tubuh kita. Itu yang kedua. Lalu maknanya api. Apa itu api? Api kiriki eloki laukega. Tanah aleta. Api kiriki eloki laukega. Mau kemana sebenarnya Bapak itu? Eloki reo di surga. Nah pertanyaannya, agak naruh itu nangis reo di surga. Ya sebentar. Lalu yang ketiga, angin. Angin, unsur angin riwatak kaliwi tiada itu pernapasan. Ya, pernapasan. Jadi angin maknanya anggaraki, angin anggaraki, iga pancajiki. Jawabannya Allah. Lalu yang keempat adalah wae. Ini hebatnya merangkai kata ulama-ulama dulu. Wae. Ewai aleta lisu di kampung teman-teman. Jadi ternyata dunia ini bukan kampung kita, hanya tempat transit, ladang pahala. Jadi ewai aleta batonda 50.000 sewai. Inilah jalannya.
40 sewa-sewai, 50 sewa-sewai. Jadi ada 5 yang harus kita tunaikan untuk kembali ke kampung halaman kita. Yang pertama adalah syahadat. Kedua, sholat. Ketiga, puasa. Keempat, zakat. Kelima, haji. Ia rasanya ewai aleta lisu di kampung teman-teman. Jadi ada 5 dari Allah, inilah yang kita laksanakan. Ia nih bukan ke rilalat tuota. Pagasingi sahadata, pagasingi sampajata, pagasingi puasata, seketa hajita. Kalau ini yang 5 sudah dimiliki, kapan saja malakal maut datang menjemput kita, insya Allah pasti kita selamat. Sesuai dengan kata Rasulullah, kana ma'iyah bil jannah. Jadi seperti itu Bapak.